Langsung saja ke pembahasan berikutnya, yaitu parameter. Parameter adalah nilai atau data yang diteruskan ke dalam suatu prosedur atau function saat prosedur atau function tersebut kita panggil. Parameter digunakan sebagai input atau argumen yang diperlukan oleh prosedur atau function itu sendiri untuk menjalankan operasi yang sesuai. Singkatnya, kita bisa mengirim informasi ke prosedur atau function yang ingin kita panggil. Untuk melakukan itu, kita hanya perlu menambahkan parameter di dalam prosedur atau function tersebut. Untuk membuat parameter, caranya seperti kita membuat variabel. Parameter juga ditempatkan di dalam kurung di deklarasi prosedur atau function tersebut. Parameter bisa lebih dari satu, dan jika lebih dari satu, kita bisa pakai tanda koma untuk memisahkannya. Langsung saja ke argumen. Argumen adalah nilai atau data yang diberikan ke dalam suatu prosedur atau fungsi saat memanggilnya. Argumen digunakan untuk memberikan nilai atau data kepada parameter dalam suatu fungsi atau prosedur. Argumen harus sesuai dengan tipe data dan urutan parameter yang telah dideklarasikan dalam definisi fungsi atau prosedur, dalam definisi function atau prosedur. Argumen bisa digunakan untuk mengirimkan data yang berbeda setiap kali function atau prosedur dipanggil. Langsung saja ke contohnya. Contoh params dan argumen. Di sini saya menggunakan program dengan nama contoh params. Kemudian di sini menggunakan prosedur. Kalian mau prosedur atau function juga bisa, tapi saya di sini menggunakan prosedur. Di sini kita mengasih nama prosedur itu dengan perkenalkan. Kemudian kita mengisi nama parameternya itu dengan nama dan dikasih tipe data string. Kemudian kita begin println seperti biasa, tanda kutip untuk di dalam println ini, halo perkenalkan nama saya, kemudian kutip tutup, koma. Nah ini koma, kemudian kita panggil parameter di atas, yaitu nama. Kemudian kita tutup. Dan kita tutup programnya. Kemudian di sini kita panggil prosedur di atas. Sama seperti ini, sebenarnya sama seperti contoh yang kemarin yang prosedur, tapi di sini kita itu memiliki yang namanya parameter dan argumen. Nah, yang disebut argumen ini Sano. Jadi argumen itu adalah yang akan menjadi isi dari si parameter tersebut. Singkatnya begitu. Langsung saja kita coba program. Saya coba contoh param. Contoh param. Sini kita membuat prosedur. Lalu nama prosedurnya itu perkenalkan, dan kita kasih parameter. Nah, parameternya itu nama, kemudian kita kasih si nama ini tipe datanya yaitu string. Di sini begin writeLn. Kemudian kita perkenalkan, tulis perkenalkan nama saya. Nah, sini kita panggil parameter di atas yaitu nama. Perkenalkan nama saya, nama gitu. Kita tutup isi bagian di atas, kemudian kita membuat baru, panggil prosedur di atas. Jadi kita panggil perkenalkan. Kemudian kita kasih argumen parameter yang di atas.
dikarenakan parameternya itu tipe data string, berarti kita harus menggunakan juga tipe data string. Contohnya di sini saya Sano aja, Sano. Jadi ini perkenalkan nama saya, nama si parameter akan mengambil data dari argumen ini. Berarti yang nanti jika dijalankan akan berjalan perkenalkan nama saya Sano. Kita save. Kita coba jalankan. Aduh, error. Maaf, bentar. Oh, ini. N di sini bukan, harusnya titik, bukan titik koma. Kita jalankan. Nah, ini. Perkenalkan nama saya Sano. Dan argumen juga bisa argumen dan parameter juga bisa lebih dari satu. Contohnya kita tadi seperti yang dalam PPT tadi, kita menggunakan koma untuk memisahkannya. Di nama di sini hobi. Nah, di sini juga kita tambahkan berarti dan hobi saya adalah koma hobi gitu. Aduh, hobi. Kemudian di dalam argumen ini kita juga perlu menambahkan parameter di atas. Jadi kan di atas kita menambahkan satu parameter yaitu hobi, berarti kita di sini menambahkan hobi kita itu apa? Misalnya lari. Ini. Berarti saat dijalankan, perkenalkan nama saya adalah nama yaitu Sano dan hobi saya adalah hobi yaitu lari gitu. Perkenalkan nama saya Sano dan hobi saya lari adalah lari. Jadi seperti dalam PPT, ini argumen bisa digunakan untuk mengirimkan data yang berbeda setiap kali fungsi atau prosedur itu dipanggil. Kita juga bisa membuat ini berbeda ketika ya argumennya itu berbeda. Jadi kita menggunakan prosedur yang sama tetapi argumennya berbeda. Contohnya, kita di sini yang mudah apa ya? Udin aja. Udin hobinya itu renang. Nah, jadi perkenalkan nama saya adalah nama dan hobi saya adalah hobi. Berarti di sini kita mempunyai dua argumen, yaitu yang pertama ya Sano dengan hobinya lari, yang kedua adalah Udin dengan hobinya renang. Nah, kok tadi error ya? Kaget. Nah, di sini perkenalkan nama saya Sano dan hobi saya adalah lari. Perkenalkan, nah yang kedua itu perkenalkan nama saya Udin dan hobi saya adalah renang. Jadi ini bisa mempermudah kita menghemat waktu, tidak menulis ulang lah.